hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita merangkai listikan pada pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu sejenak dimanapun kalian berada. Berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya untuk tujuan pembelajaran pada praktek hari ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi komponen-komponen yang akan dirangkai dengan cermat. Yang kedua, merangkai sistem kelistrikan lampu utama dengan baik dan benar. Untuk itu, supaya kalian bisa memahami semuanya, kalian harus menyimak video pembelajaran ini dan jangan skip, karena nanti setelah informasi atau setelah tayangan ini akan ada soal. Jadi soal itu akan dikerjakan oleh kalian di rumah, lalu bisa dijabarkan ke saya untuk jawabannya. Oke, jadi simaklah video berikut ini. Sebelum kita mulai merangkai rangkaian listrikan lampu penerangan utama depan dan belakang, kita persiapkan dulu alat dan bahannya. Oke, untuk alat-alatnya ini kita persiapkan ada charger aki atau cas aki untuk mengisi aki bila nanti tegangan pada aki drop. Lalu ada alat multimeter, kita cek dulu apakah berfungsi. Ya, berfungsi. Kalau kita siapkan juga baterai 12 volt, ada dua. Kita siapkan juga untuk majun, kain majun atau lap. Lalu untuk medianya, ini media sistem kelistrikan untuk bodi. Ini dilengkapi juga dengan kabel, ada kabel negatif, kabel massa kita siapkan. Lalu ada kabel positif, kabel untuk arus kita siapkan. Setelah kita persiapkan alat dan bahannya, lalu kita tahap selanjutnya adalah identifikasi komponen, yaitu komponen yang akan kita rangkai adalah sistem penerangan lampu utama depan dan belakang. Oke, mari kita identifikasi. Yang pertama adalah Baterai atau aki. Untuk jalurnya positif merah, ini menuju ke bagian sekring masuknya. Lalu untuk keluarnya, ini jalur merah juga menuju masuk ke kunci kontak. Lalu ini untuk masuknya, lalu untuk keluar arusnya, ini adalah warna coklat muda. Lalu selanjutnya kita menuju ke indikator klaster atau panel instrumen. Nah, di sini juga ada warna coklat, hijau tua, coklat tua, ada kuning, biru muda, dan hitam. Warna jalur kabel yang dibutuhkan untuk merangkai sistem lampu utama depan dan belakang pada indikator klaster yaitu warna coklat muda, biru muda, dan juga hitam. Lalu selanjutnya menuju ke bagian saklar. Ini ya, ada beberapa warna. Selanjutnya untuk bagian saklar, warna jalur kabel yang diperlukan untuk merangkai lampu utama yaitu coklat muda, hitam, biru, dan kuning. Lalu selanjutnya kita mengidentifikasi komponen selanjutnya, itu adalah lampu kepala atau lampu utama lampu depan ini. Adapun jalurnya ada jalur warna hitam, terus ada warna kuning, coklat muda, biru, lalu hitam. Lalu untuk yang bagian lampu belakang ada lampu plat nomor juga. Di sini juga warna hitam dan
warna hitam dan juga warna biru. Lalu untuk lampu belakang ini warna biru, warna jalur kabel kuning strip hijau, dan kabel hitam. Jika kalian bingung, kalian bisa melihat daripada diagram kelistrikan ini. Nah, di sini sudah ada kode warna black, terus warna green, hijau, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke tahap merangkai. Selanjutnya kita akan merangkai lampu utama depan dan belakang, tetapi sebelumnya saya menambahkan lagi dari kita mengidentifikasi komponen dan warna jalur komponen. Ada yang paling penting, yaitu yang perlu harus kalian ketahui, pada setiap komponen ini ada arus positif dan arus negatif. Nah, setiap itu kalian harus isi atau harus rangkai semuanya supaya nanti waktu merangkai itu tidak bingung. Jadi bisa dilihat di indikator klaster atau panel indikator ini ada positif dan negatif. Warna jalur coklat muda dari kunci kontak itu adalah arus positif 12 volt dari tegangan baterai. Untuk jalur negatif warna hitam. Lalu semuanya juga ada positif dan negatif. Saklar juga sama, ada positif dan negatif. Jadi semuanya itu pun juga ada positif dan negatif. Jadi itu kunci tambahan untuk setelah identifikasi komponen sama warna jalur kabel, yaitu adalah pentingnya untuk mengetahui positif dan negatif di setiap komponen. Oke, kita menuju ke rangkaian yang pertama. Kita rangkai adalah baterai aki. Kita ambil kabel. Oke, kabel warna merah atau kabel warna merah ini untuk merangkai ya, diperhatikan baik-baik. Kalau untuk kabel warna hitam ini merangkai di jalur yang negatif. Oke, yang pertama kita masukkan kabel di soket atau colokan warna positif. Yang positif warna merah, lalu menuju ke sekring. Untuk yang belum tahu penjelasannya, bahwa di kabel ini ya, diperhatikan bahwa ini artinya adalah arus positif dari aki itu menuju ke sekring. Ini tempat masuknya arus, berarti ini masuk ke sekring. Kalau kalian yang belum paham ya, jadi kabel ini untuk menghubungkan dari arus sebelumnya ke arus selanjutnya. Terus setelah itu ada arus yang masuk, tentu ada arus yang keluar. Nah, keluarnya sekring ini yang seperti ini. Jadi salah ya kalau seperti ini posisinya. Nah, ini menuju ke bagian yang selanjutnya. Ini salah ya, bukan seperti itu rangkaiannya. Tetapi rangkaiannya ada masuk, tentu ada yang keluar. Oke, keluar dari sekring ini menuju ke kunci kontak. Perhatikan untuk arahnya. Nah, ini menuju ke kunci kontak. Nah, ini masuk, berarti nanti keluarnya adalah dari warna coklat muda ya. Oke, diperhatikan dari sini ya, sudah paham ya bahwa warna jalur merah hanya sampai ke kunci kontak. Jadi keluar dari kunci kontak ini sudah warna coklat. Nah, warna coklat. Nah, berarti kalian harus sudah memahami lagi bahwa warna coklat ini itu adalah arus positif. Nah, ini di sini 12 volt. Nah, tinggal kalian mau merangkainya di komponen yang mana. Oke, dari sini jalur warna coklat ini menuju ke indikator klaster atau panel indikator, karena nantinya lampu penerangan juga membutuhkan dari indikator atau panel instrumen untuk nyala jauh dan dekat. Oke, lalu selanjutnya dari indikator klaster atau panel instrumen kita sambungkan ke bagian lampu utama ya, atau sebelumnya kita menuju ke saklar ya. Ini bisa dilihat ya, ini warna coklat. Nah, kalau diperhatikan jalurnya ini ya, yang bawah. Nah, ini ada yang menuju ke lampu, ada yang menuju ke saklar. Oke, nah ini saklarnya. Oke, kita pasang. Oke, dari saklar kita
ambil kabel lagi untuk kita rangkaikan jalur keluar dari ini ya. Nah, ini kita rangkai dulu arus positif dulu. Nah, oke, masuk ke sini ya. Nah, selanjutnya dari sini, oke mas, terakhir ini ya, terakhir. Oke, sudah semuanya. Oke, yang coklat sudah semuanya. Kita lanjut ke kabel negatif atau kabel massa. Nah, ini kabel massa ya. Kita cari yang kabel massa, komponen yang kita rangkai. Oke, dari indikator massa atau panel instrumen ini ada soket hitam atau kabel massa. Oke, kabel massa ini kita hubungkan ke negatif aki. Ini ya, negatif aki. Oke, dari sini kita cari lagi lampu kepala membutuhkan massa juga. Oke, kita ambilkan dari indikator cluster, kita pasang. Oke, lalu selanjutnya kita pasang juga negatif yang satunya. Oke, ingat di lampu utama depan ini mempunyai dua massa ya, untuk lampu kota dan lampu jarak jauh ya, jauh dan dekat. Oke, selanjutnya dari lampu depan ini atau lampu utama ini sambungan juga negatifnya menuju ke saklar. Oke ya, saklarnya di sebelah sini. Oke, lalu ke bagian yang bawah atau lampu belakang kita juga ambilkan massa juga menuju ke lampu plat nomor, lalu kita sambungkan juga ke lampu belakang. Oke, itu tadi kita merangkai arus positif dan arus negatif dulu ya. Setelah itu kita baru merangkai warna kabel yang lainnya. Oke, kita lanjut. Oke, untuk warna kabel yang lainnya saya mulai dari saklar ya. Coba diperhatikan semuanya. Warna saklar, warna jalur disafar yang menuju ke lampu utama depan di sini ada kuning dan biru. Kita cari di saklar ada biru dan kuning. Oke, biru, kita ambil kabel merah, kita pasangkan di lampu utama depan. Ternyata biru ini juga menyambung ke bagian yang belakang. Oke, dari warna biru ini kita nyambung ke lampu plat nomor nih ya, terus kita sambungkan lagi ke lampu belakang. Oke, selanjutnya kita kembali ke jalur kuning dari saklar ini ya. Kalau kita urutkan itu menuju ke lampu utama depan. Oke, dari utama depan ini ada yang menuju ke indikator cluster nih. Oke, setelah semua warna jalur kabel yang ada di lampu utama ini sudah dirangkai, terus lampu belakang juga sudah dirangkai, maka kita selanjutnya akan mengetes, cek kabel. Oke, sebelum mengecek kabel kita perhatikan lagi untuk jalurnya apakah sudah sesuai. Oke, dari baterai, sikring, kunci kontak menuju ke indikator cluster, dari indikator cluster menuju ke saklar, lalu menuju ke lampu depan. Nah, untuk massa atau negatif juga sudah dari indikator ini menuju ke lampu depan, utama depan dan juga belakang, lalu negatif saklar juga sudah. Oke, kita cek, kita hubungkan. Oke, untuk menghubungkan baterai ini juga ada langkahnya. Jadi untuk penjepit ini kita harus menghubungkan terlebih dahulu adalah positif baterai dulu, baru nanti yang kedua adalah negatif. Jadi jangan negatif dulu baru positif.
Oke, jadi pertama adalah positif baru negatif dulu. Oke, langkah selanjutnya adalah kita kunci kontak, kita tes. Oke, ya bisa diperhatikan indikator cluster ini nyala, panel indikatornya. Lalu untuk lampu kepalanya nyala juga, kita cek lampu kepala ada jarak jauh, ini dekatnya, lalu ada dim atau lampu nyala tembak juga sudah nyala. Lalu untuk yang belakang, lampu plat nomor juga nyala, lampu kota belakang juga nyala. Oke, sampai rangkaian ini apakah sudah paham semua? Oke, saya kira untuk mengecek pemahaman kalian di rumah, saya sudah mempersiapkan soal. Oke, untuk soalnya nanti bisa kalian cek di tayangan berikut ini ya. Soalnya ini ada kaitannya dengan proses dalam merangkai ataupun persiapan sebelum merangkai. Berikut soal evaluasi untuk memeriksa pemahaman kalian setelah mempelajari rangkaian tersebut. Kerjakan pada kolom jawaban yang disediakan pada tugas di LMS Smeksaka Smart Learning. Demikianlah langkah dalam merangkai kelistrikan lampu utama, depan, dan belakang. Kesimpulan pembelajaran praktik hari ini adalah bahwa dalam merangkai kelistrikan memerlukan pemahaman komponen serta jalur rangkaian dan warna jalurnya. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.